Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Biasa, Allahu Akbar. Ya, sudah pada sarapan semua? Belum, Bu. Kenapa belum pada sarapan? Sarapan itu penting loh, karena kita mau belajar itu berpikir juga membutuhkan energi. Kalau tidak sarapan, nanti pikirannya udah pengennya jajan, aja nggak fokus ke pelajaran. Besok lagi sarapan ya, siapkan sarapan dulu ya sebelum sarapan itu kan nggak harus nasi. Minum susu, sepotong roti, atau satu tempe juga bisa, ya. Ya, Bu Guru. Hari ini saya mau ngecek kehadiran kalian. Agus Baitul. Siap. Dian Palupi. Fajar Cahyadi. Ardiana. Hadir. Muhammad Diki. Hadir. Kemarin Hadir, Bu. gimana hasil lompanya? Dapat juara? Nunggu Sehat pengumuman, ya? Bu. Pekan depan sehat, alhamdulillah. Oke, ya. Rajain. Ya. Mona Lisa. Hadir, Bu. Taruki. Hadir, Bu Oh, Guru. coba sebelum kita mulai belajar, semua berdiri di samping meja masing-masing. Saya akan cek ketertiban ragam kalian. Siapkan atribut, gesper, sepatu, kaos kaki. Agus, kamu sudah diperingatkan berapa kali nih sepatunya masih warna putih, padahal harusnya warna hitam. Kenapa? Mama saya belum nyuciin, jadi pakai warna begini, Bu Guru. Tidak ada alasan mamanya belum nyuciin. Kalian sudah dewasa, harus bisa mempersiapkan diri. Ya. Terus lihat Baik, itu Bu Guru. kolong meja bisa bagus ya. Sudah pakai gesper. Kemarin kan belum pakai gesper. Sudah beli gespernya ya? Iya, Bu, sudah. Ya. Silakan duduk. Lihat kolong mejanya. Itu ada sampah-sampah. Meja di bawah meja, ya. Kalau ada sampah, yang kemarin sarapan nasi uduk suka lupa tuh, bungkusnya taruh di kolong meja. Silakan dibuang dulu keluar. Ya, sudah bersih? Iki itu biasanya, Bu. Sudah, Bu. Ya, padahal ini sekolah adiwiyata, harusnya bawa bekal itu makanya Tupperware, bukan pakai bungkus kertas. Ya, sudah rapi, sudah bersih semua ya. Bu, nggak sanggup beli. Ya, Tupperware mahal. Ya, pakai yang itu plastik bening-bening itu. Kalau dapat berkat kan suka ada tuh disimpan, jangan dibuang ya. Baik, Bu. teman-teman. Oh, Niki. Baik teman-teman, sebelum kita belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna Kita mau mengawali dengan tadarus pagi. Siti Asia. Hadir, Bu. Ya, minta tolong dipimpin ya. Kamu kan bacaannya bagus. Kemarin juga habis juara MTQ. Ya, Iya, buat Bu. motivasi teman-temannya. Silahkan dibuka Qurannya surat An-Nisa ayat 1. Baik, Ibu. Yang lain bersama-sama baca dipimpin oleh Asia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ya, terima kasih. Luar biasa bacaan Siti Asia, sangat bagus ya. Ya, pantas dia kemarin mewakili sekolah kita menjadi juara MTQ tingkat. Sebelum pelajaran materi pendidikan dalam Islam ini, kemarin kita sudah mempelajari tentang materi bekerja keras dan bertanggung jawab dalam hubungan membina rumah tangga. Pasti nanti akan dibutuhkan perilaku atau sikap bekerja keras dan bertanggung jawab. Pernikahan dalam Islam, dalam hal ini subpokok bahasanya adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Materi apa ya? Kaitannya sikap bekerja keras atau perilaku bekerja keras dan bertanggung jawab, kaitannya dengan tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti pembelajaran ini,
ya kalian mampu ini ya menganalisis, mengevaluasi, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan yang tentunya sesuai dengan syariat Islam ya, bukan yang tradisi-tradisi kata orang, ketentuan atau yang kebanyakan orang lakukan tapi ternyata itu tidak ada dalam syariat. Saya akan memutarkan sebuah video hikmah ya. Kalian cermati karena nanti ini ada video yang bagus. Kalian harus menyimpulkan isi dari video tengah-tengah dan di akhir itu ada hikmah yang bisa kita ambil. Makanya perhatikan dan cermati ya. Yang mau ikut nyanyi boleh. Dengar suaranya? Dengar Bu. Nyanyi ya Bu. Boleh. Marilah biar nggak ngantuk. dengarlah ini kisah silam, oh kawan, sangatlah berguna. Yang hidup aman bahagia. Udah ini Bu. Bagus nih yang bukan nasibnya. Terima kasih ya Bu. Ya. Diberitakan istrinya tidak sempurna, upaya mengurus diri. Terkejut si jejaka penuh persoalan di hatinya. Mungkinlah sudah jodoh, itulah istrinya. Tibanya rasa hati namun tetap redha pada takdir. Asalkan punya iman, itulah paling penting. Saat berjumpa terpesona memandang. Benarkah istrinya menawan sungguh cantik? Jawablah, boleh mertua, zahirnya tak sempurna, kiasan saja memberi makna sucinya diri. Persoalan di hatinya, mungkinlah sudah jodoh, itulah istrinya. Tibanya rasa hati paling penting. Saat berjumpa terpesona memandang. Benarkah istrinya menawan? Kawan bahagia berseri, rumah tangga akan harmoni. Berawaslah, Rasul sudah bersabda, insan punya agama, akhlaknya mulia, faham. Lagunya itu ada hikmah di dalam yang bisa pasti sebetulnya hikmah dari video ini. Saya Bu. Ya, Yansi coba. Baik, hikmah yang pertama dari video itu adalah pertama sikap wara atau hati-hati. Misalnya nemu apel aja, kalau sudah nggak tahu pemiliknya tetap harus mencari siapa pemiliknya. Yang kedua itu pemuda yang jujur. Ya. Nah, hikmah yang ketiga kriteria cari jodoh dalam Islam. Betul nggak Bu? Betul ya. Apa saja kriteria cari jodoh dalam Islam? Dilihat dari apanya? Bu, nanya Bu, nambahin. Ya, mampulah. Ya, kalau menurut saya kriteria cari jodoh itu lihat dari bobot, bibit, dan bebetnya. Betul Bu ya? Ya, Cuma betul. saya nggak paham ini Bu. Bebet ya, yang nggak paham bebet itu apa Ini ya? falsafah Jawa ya. Siapa yang orang Jawa di sini? Bebet apa Zaruki. itu bebet? Zaruki orang Jawa nih. Bisa tahu nggak nih ya? Apa nih makna dari bebet? Kalau lo udah tahu ya, bebet nih apa nih istilahnya? Mana? Istilah di Nusantara, bebet, Ya. bobot, bibit. Tapi dalam Islam juga ada bahwa kita itu kalau memilih pasangan, kalau istilah orang Jawa bibit, bebet, bobot, gitu kan? Oh, betul lah ya. Bobot. Bebet itu apa? Intinya Ya, bebet. Zaruki? ya, paham Bu. Ya, penampilan. Jadi keturunan kita baik. boleh, Ya, Bu, ya. boleh memilih Boleh. yang good looking gitu ya, istilah zaman sekarang ya. Bu, Nah, makasih yang Bu, good looking, saya ya. banget. Ya. Good. Wes ya, di sini good looking semua kok, insya Allah ya. Baik, itu tadi bahwa akhlak perilaku kita harus mencontoh dari pemuda tadi yang nemu apel di jalan udah dimakan itu masih mencari pemiliknya siapa. Kalau Agus tuh biasanya tuh ya, saya kemarin lihat tuh di belakang sekolah ada pohon mangga. Ya, bilang, Bu, minta ya, kan biasanya gitu ya. Ambil apa, ngomong, nanya sendiri, jawab sendiri. Bu, minta ya, iya ambil aja, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, harus hati-hati, ya. Mulai sekarang tidak lagi, misalnya di meja ada makanan punya siapa, bagi ya, iya ambil aja.
hanya sendiri jawab sendiri, itu bukan perilaku yang ditunjukkan dalam Islam. Harus memperbaiki diri. Baik, selanjutnya saya kalau belajar sama saya ada kontrak belajarnya, jadi nggak boleh bebas ya. Kita lihat dulu, silahkan dilihat ya. Ada yang mau protes atau komplain atau bertanya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Iya. Siap, Bu Guru. Siap. Belajar hari ini nanti saya akan memaparkan materi, dan nanti ada diskusi kelompok dan mempresentasikan. Kemudian ya kita mulai pelajaran inti kita. Ya, sebelah kanan. Sudah bangun semua. Tangan kiri lihat teman di samping sebelah kirinya. Tepuk-tepuk pundaknya lagi. Tepuk-tepuk. Bangun. Yang kenceng itu nepuknya. Aja ya kalau guru. Ya, ikuti pelajaran hari ini tentang pernikahan. Ya, silahkan bisa kalian cermati slide-nya ini pengertian ya. Kemudian dalil, siapa yang mau membaca? Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ya, ada yang tahu ini surat apa? Ada ayat 21, Bu. Iya, betul. Kita lanjut. Tujuan pernikahan. Kemudian ini ada wanita yang haram dinikahi. Ya, sebab-sebabnya ada di surat An-Nisa ayat 23 sampai 24. Nanti kalian baca. Makanya tadi dalam kontrak belajar kalian harus punya Al-Quran yang ada terjemahnya biar kalian bisa mempelajari isi Al-Quran. Salah satu buat motivasi kita membaca Al-Quran. Lanjut, rukun dan syarat nikah. Nih ya, rukun nikah itu ada 5. Kemudian, nah ini ada ijab dan qabul. Ijab qabul itu diantaranya ada kegiatan, ada kata-kata nikah atau semaknanya. Dan qabul itu adalah jawabannya. Biar makin paham, kita akan lihat video contoh ijab qabul ya. Jangan sekarang, nanti kalian sah beneran saya diomelin sama orang tua kalian. Ya, mangga para bapak dan para ibu, Bentar, maaf ya. Cermati baik-baik ya, bagian mana yang ijab qabulnya. Makbula, jangan bercanda. Kita bisa kamu nggak memperhatikan videonya. Ya, Bu, arahnya aja betul. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usika ibadallah wa nafsi bi taqwallah faqad faza muttaqin. Ya akhi Anwar Sumarman ibn Bapak Udi Sudirman usah juga ala ma amara Allah ta'ala bihi min sakit bi ma'ruf wa tasrifin bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Anwar Suherman bin Udin Sudirman, saya nikahkan dan kawinkan putri kandung saya Hasna Aufanada kepada. Ya, cukup ya. Ya, kita lihat selanjutnya. Ini ada pernikahan yang tidak sah. Kalian perhatikan ya, karena nanti materi ini akan menjadi bahan diskusi kita ya. Ini ada hak suami dan istri, ini ada hak istri atas suami, kewajiban suami, kewajiban istri. Nih, kalian kan calon istri dan calon suami. Jadi masing-masing harus tahu hak agar nanti tercipta ya tadi ada samawa itu karena sudah tahu ilmunya. Ini hikmah pernikahan dalam Islam. Ya, baik. Ya. Sekarang materi sudah saya sampaikan, kita lanjut ke diskusi kelompok. Kalian lihat ini adalah tadi nama-nama dari kalian untuk membentuk kelompok, dan sudah tentukan juga ketua dari kelompok 1 Rifaiyah.
Kelompok 2 ketuanya dia, kelompok 3 Umi. Ya. Sekarang kita lihat bahan diskusinya. Nanti kita lihat saya ada artikel tentang masalah-masalah terkait dengan ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi nanti silahkan kalian diskusikan ya, bagaimana hukumnya dalam Islam, atau kalian mau lihat dari sudut pandang yang lain ya. Nah, kita akan diskusikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam ini nyata ya, dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Untuk kelompok pertama silahkan disimak. Ini materi ya. Sudah pernah kalian lihat ya? Kalian kemarin sempat viral kan? Ya, kalau punya HP itu jangan buat main Mobile Legend aja, tapi buat mengikuti perkembangan dunia Islam ya. Nah, sudah kelompok 1, ya kelompok 2 materinya. Nih lihat ya. Ini juga pernah dengar ya kasus ini ya. Oke, kelompok 2. Sudah? Ya, lanjut kelompok 3. Ya. Ini yang baru-baru ini viral juga. Nah, ini permasalahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Silahkan kalian membentuk, tadi kan baru menentukan nama-namanya, sekarang hidupnya juga bisa dimulai dari sekarang, waktunya 20 menit cukup ya. Ya, nanti saya akan keliling sambil melihat keaktifan kalian dalam diskusi. Siap Bu, ya. Sudah Bu. Ya. Gimana? Rifai ada kesulitan? Tidak Bu, sudah ya. Bu hasil. Nah, kalau tadi kan di kontrak belajar kan nggak boleh pakai HP. Sekarang saya izinkan. Nah, kalau diizinkan berarti boleh. Silahkan boleh. Oke, waktu diskusi sudah selesai. Silahkan kalian presentasikan apa yang sudah kalian diskusikan. Ya, dimulai dari kelompok berapa nih? Mau berurutan atau mau gambreng? Oh, 1 dulu. Oke, silahkan. Kelompok 1 Bu. Ya, Rifai ya. Silahkan. Terima kasih Bu Guru. Saya mewakili dari kelompok 1 akan mempresentasikan hukum hubungan sejenis. Jika menelaah peradaban manusia, sebenarnya fenomena penyimpangan seksual sudah terjadi jauh sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Pada masa Nabi Lut yang diutus untuk kaum Sodom, hampir semua kitab tafsir mengabadikan kisah tersebut dengan menyingkap kandungan ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Lut, sebagaimana yang dapat kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada Quran surah Al-Ankabut ayat 28 sampai dengan 29, yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dan umat-umat sebelum kamu. Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki penyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat di pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak hanya mengatakan, datanglah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Itu hasil diskusi dari kelompok 1 Bu. Ya, terima kasih Rifai, bagus sekali tanggapannya. Silahkan, ada yang mau menanggapi atau mau bertanya? Ada Bu, saya Bu dari kelompok 2. Iya, Fajar silahkan. Mau bertanya ke siapa ini? Menanggapi atau bertanya? Bu bertanya Bu kepada kelompok 1. Ya, silahkan. Ya, tadi kan dikatakan dilarang kan nikah beda jenis. Nah, itu juga terjadi di kaumnya Nabi Lut. Jadi kalau dilarang, boleh enggak Bu kalau ada orang nikah sejenis, kalau lewat saya lempar dengan batu Bu? Ya, silakan kelompok 1. Ya. Terima kasih Fajar. Jawaban kami dari kelompok 1
berhati-hatilah, tidak mudah tergoda janji manis laki-laki. Saya pernah dengar istilah nikah ta'aruf, yaitu nikah yang sesuai dengan syariat Islam atau tidak ada proses pacaran. Jadi dijodohkan dengan orang yang sudah diketahui perilakunya oleh orang-orang terdekatnya. Begitu Fajar. Pemerintah yang mengatur hukum. Jadi kita serahkan dulu lah, kita punya yang berwajib untuk memproses. Kalau langsung dilempari batu itu namanya main hakim sendiri, Fajar. Selanjutnya kita udah selesai ya, selesai diskusi kelompoknya. Lanjut, jadi kesimpulannya apa ya tadi tentang diskusi tadi tentang masalah-masalah tadi adalah masalah yang berkaitan dengan ketentuan pernikahan ya. Berarti itu tadi yang kelompoknya Rifai termasuk hal-hal apa tuh yang pernikahan yang dilarang ya kan. Kemudian yang menikah saudara juga termasuk dilarang ya kan. Kemudian yang menikah online. Nah, menikah online itu ada dua pendapat ya, ada dua pendapat. Kalau ada yang yang garis keras itu dilarang karena kan tidak memenuhi semua unsur-unsurnya, dan juga sebetulnya sih khawatir aja kayak tadi yang terjadi pernikahan sejenis tadi ada unsur penipuan gitu loh yang dikhawatirkan, makanya harus ada dalam satu majelis gitu. Kalau berbeda khawatirnya ada unsur penipuan, ternyata pas ketemu ya sama-sama perempuan atau sama-sama lelaki ya. Jadi ya baik, saya akan tambahkan ya, mungkin tadi ada yang nanya nikah ta'aruf itu seperti apa. Nah seperti ini nikah ta'aruf ya. Jadi yang kalian tahu ta'aruf itu apa? Kalau ada dengar kata ta'aruf biasanya pada GR, dikiranya ta'aruf itu nikah. Padahal ta'aruf itu apa artinya Diki? Dalam bahasa Arab apa artinya ta'aruf Diki? Ta'aruf saling mengenal, Bu. Nah, cuman nanti ada cowok, cewek, ta'aruf dong nanti, gue diajak nikah, gitu kan? Padahal ta'aruf itu kenalan, ya. Makanya kita harus belajar. Nah, ini tata cara nikah ta'aruf syariat Islam. Ya, lihat ya, mulai dari khitbah. Boleh, ya. Pihak laki-laki atau mungkin dulu sih perempuan ya, tapi boleh ditambahkan lah dengan ya. Baik, untuk pelajaran hari ini sudah selesai ya. Tadi ya bahwa Islam itu sudah mengatur segala ketentuan dalam pernikahan. Ketentuan pernikahan itu sudah diatur dalam Islam dan sudah seharusnya bagi kita umat Islam ya melaksanakan ketentuan tersebut agar pernikahan yang dilakukan itu sudah sesuai dengan ajaran Islam ya. Ada yang mau menyimpulkan ini apa nih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini dari materi yang tadi sudah disampaikan? Asia, Ibu. Oh Asia, ya silakan Asia, mau nunjuk. Makbulah tuh lagi ngantuk. Coba Makbulah, bolehkah mahar diminta kembali oleh pihak suami? Jadi kan dalam ijab kabul kan pasti ada mahar ya. Kenapa? Nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena mahar jadi hak milik istri, Bu. Gitu. Jadi kalau misalnya suami minta gimana? Nggak boleh ya? Ya, siapa nih? Umi ya? Iya, nggak boleh, Bu. Ya, oke. Terima kasih Makbula. Sebentar nih, saya kasih Mardiana. Pernahkah mendengar tentang pelaksanaan nikah turun ranjang? Pernah. Boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh tuh. Nggak boleh. Ada yang punya pendapat lain? Boleh nggak nikah turun ranjang ini? Boleh, Bu. Boleh. Ya, nikah turun ranjang itu boleh. Tadi kan dalam ketentuan itu kan yang wanita haram dinikahi jika dua-duanya kakak beradik nikah dalam satu pernikahan, dinikahi dalam satu pernikahan. Sedangkan kalau turun ranjang kan kakaknya sudah meninggal, baru adiknya dinikahi. Jadi boleh ya, karena tidak dalam satu pernikahan. Ya baik, kita sudah menyelesaikan proses hari ini. Tugas selanjutnya ya, ada PR di rumah. Jadi nanti minggu depan kita ketemu langsung presentasi ya, presentasi kelompok. Tugasnya adalah membuat peta konsep dan resume tentang materi talak, idah, dan rujuk. Sudah ditulis materinya talak, idah, dan rujuk. Silahkan buat peta konsep dan siap Bu, siap. Ya penjelasannya. Oke, ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Saya mau tanya dulu nih buat kalian semua, ada nggak pengetahuan baru yang
yang baru kalian dapatkan hari ini? Yang Ada Bu, nikah lagi. Nikah lagi. Bukan. Kalau saya ada nikah ta'aruf dulu itu, Bu. Oh iya, nikah ta'aruf. Sebelumnya belum tahu ya. Alhamdulillah. tahu. Berarti kan Siap Bu, siap. ya penjelasannya. Oke, ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Saya mau tanya dulu nih buat kalian semua. Ada nggak pengetahuan baru yang baru kalian dapatkan hari ini? Yang sebelumnya Ada Bu. Ya, Ada, Bu, ada. Coba apa? Ada, Bu. Nikah lagi. Nikah lagi. Bukan. Kalau saya ada nikah ta'aruf dulu itu, Bu. Oh iya, nikah ta'aruf. Sebelumnya belum tahu ya. Belum Alhamdulillah. tahu. Berarti ada sesuatu hal baru yang kalian dapatkan. Terus juga ada Itu Bu, Fajar sama Rifai ketawa Bu. Kayaknya mau nikah tuh. Ya, sebentar lagi kalian lulus nanti boleh nikah. Kan sudah cukup umurnya ya. Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan ketiga. Pernikahan menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya. Jadi, Asik. Saya semangat Bu kalau nikah Bu. ya, siap. Ya. Iya, itu Zakaria tadi tuh nyolek-nyolek. Tadi pembuka kan sudah Zakaria ketua kelas. Sekarang Wakil Ketua Arafah, silakan ditutup. Ya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, supaya berkah kita baca surah Al-Asr sama-sama ya. Al-Asr, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya, terima kasih untuk semuanya. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, doa penutup majelis subhanaka. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.